bagian dalam tubuh korban ini direbus supaya tidak menimbulkan rasa bau. Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku Yulianto Iskak. Yuhu. Nah, pada video kali ini aku bakalan membawakan sebuah kasus di mana telah ditemukan boneka Hello Kitty yang ekornya itu mermaid, tapi di dalam boneka tersebut itu ada potongan-potongan tubuh seseorang yang dibunuh secara mengerikan. Nah, jadi kasus ini diberi nama Hello Kitty Murder. Tapi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys, supaya aku bisa bikin video-video lebih bagus dan lebih menarik buat kalian. Let's start to begin. This is let's do the list. Oke guys, jadi kasus pembunuhan dari The Hello Kitty Murder ini dilatar belakangi karena ingin mendapatkan uang yang cukup banyak. Nah, jadi uang ini digunakan untuk membeli narkoba. Nah, awal mula dari pembunuhan ini adalah seorang gadis yang berusia 23 tahun yang bernama Van Manji. Nah, si Van Manji ini bekerja di salah satu klub dan bahkan dia juga sebagai pekerja seks komersial. Namun pada tahun 1997, Van Manji ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Chan Man-lok yang berusia 34 tahun. Nah, si Chan Man-lok ini adalah lintah darat dan sekaligus bandar narkoba terkenal di Hong Kong. Awal mulanya pertemuan mereka dan bahkan hubungannya mereka ini baik-baik saja. Dan bahkan mereka ini sering pesta narkoba bareng. Kemudian dia juga sering pesta seks juga bareng. Hingga 2 tahun kemudian hubungannya ini kayak memburuk dikarenakan si Van Manji ini mencuri uangnya si Chan Man-lok yang bernilai $4.000. Namun pada akhirnya si Van Manji ini juga mengembalikan uangnya tersebut, bahkan dilebihi menjadi $10 dengan harapan supaya si Chan Man-lok ini bisa memaafkan si Chan Manji. Tapi ternyata guys, kejadian itu justru malah membuat Chan Man-lok ini kayak kesel sama si Chan Manji, dan bahkan dia nggak terima kalau duitnya itu hanya dibalikan $10.000. Dia tuh pengennya dibalikin $20.000. Cuman karena si Van Manji ini nggak mampu, nggak punya duit segitu, akhirnya Van Manji ini pasrah. Nah, dari situlah si Chan Man-lok ini menculik Van Manji dan dia menyuruh 2 anak buahnya untuk menculiknya di apartemennya. Tepatnya di bulan Maret pada tahun 1999. Bahkan korban ini juga dipaksa sebagai pekerja seks komersial di bawah kendali Chan. Nah, namun pada saat itu si kondisinya si Van Manji ini udah babak belur. Karena sesudah diculik dia itu disiksa, dipukul, bahkan dicambuk oleh kedua anak buahnya Chan Man-lok tersebut. Kemudian si Van Manji ini dijual ke orang untuk melayani lelaki hidung belang, tapi ternyata dia nggak laku karena tubuhnya itu kayak memar-memar. Nah, dari situlah si Chan Man-lok ini kayak kesel dan frustasi hingga pada akhirnya si Chan Man-lok ini menyekap si Van Manji ini ke apartemen milik pribadinya yang berada di Granville Road, Tsim Sha Tsui. Nah, korban ini disiksa secara biadab oleh 3 pelaku yang mabuk narkoba. Nah, dia itu adalah Chan Man-lok yang berusia 34 tahun, Leung Si-su yang berusia 21 tahun, Leung Wan-lun yang berusia 21 tahun, serta pacarnya ini yang bernama Ah Fong. Ini pacarnya Leung Wan-lun. Meskipun si Ah Fong ini juga tidak menyiksa, tapi dia juga dijadikan sebagai tersangka karena dia udah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh si pacarnya tersebut, tapi dia ini nutup-nutupin. Nah, jadi beberapa kali penyiksaan itu dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut. Di antaranya si Van Manji ini diperkosa secara bergilir, kemudian dia ditetesi plastik panas di area wajah sama tubuhnya, dan bahkan korban juga disiram dengan saus cabai di bagian luka yang belum kering. Oh my god, ini sadis banget ya guys. Kekejaman tidak sampai di situ saja guys. Nah, mereka ini juga memukuli korban dengan menggunakan besi ketika mereka ini kayak bosen. Bahkan si korban ini ditusuk dengan sendok garpu, kemudian disengat dengan listrik yang bertegangan tinggi. Ini mah parah banget ya guys. Jadi ini kayak udah bukan memperlakukan manusia. Nah, bahkan si korban ini juga disuruh untuk memakan tai. Nah, jika si korban ini nggak mau makan,
Bahkan si korban ini disiksa habis-habisan, bahkan nyampe tidak berdaya. Nah, setelah melewati masa penyiksaan selama 1 bulan, si korban ini udah kayak nggak kuat, udah lemes lah, ibaratnya disiksa tiap hari, hingga pada akhirnya si korban ini meninggal dunia. Jadi setelah korban dinyatakan tidak bernyawa lagi, para pelaku ini berusaha untuk melenyapkan identitas supaya tidak diketahui oleh polisi. Jadi mayat korban ini dipotong-potong tubuhnya dan kemudian dikuliti. Nah, bagian dalam tubuh korban ini direbus supaya tidak menimbulkan rasa bau. Bahkan tulang-tulang dan tengkoraknya ini dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty Putri Duyung yang berukuran cukup lumayan besar. Jadi awal mula dari kasus ini bisa terungkap oleh polisi karena pacarnya Lee Wang Lun ini yang bernama Afong ini sering dihantui oleh si Fan Manyi, hantunya si Fan Manyi. Kemudian si Afong ini lapor ke polisi dan dia ngomong kalau ternyata ada kasus pembunuhan yang dimasukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Cuma kayak polisi ini kayak nggak percaya, jadi dia ngelapor berkali-kali sama polisi, dikira itu kayak halusinasi. Ini kayaknya nggak waras ini sama orang ini. Kemudian karena si Afong ini sering lapor, hingga pada akhirnya si polisi ini kayak percaya. Kemudian dia menyelidiki kasus ini dan ternyata beneran si polisi menemukan potongan-potongan tubuh yang berada di dalam boneka Hello Kitty Mermaid. Dan kemudian si polisi ini menangkap para pelaku. Tapi karena bukti-bukti dari korban ini terlalu sedikit, nah si polisi ini menjatuhkan vonis hukuman selama 20 tahun. Ini nggak sebanding banget ya guys dengan apa yang telah dilakukan kepada si korban. Tapi ternyata bukti-bukti yang telah ditemukan itu masih diragukan. Tapi lah jelas-jelas wis dipotong-potong tubuhnya, paling cuma di penjara 20 tahun. Nah, setelah itu, setelah semuanya ditangkap, kemudian gedungnya itu dihancurkan, dibongkar pada September 2012 dan dibangun kembali menjadi hotel pada tahun 2016. Oke guys, itulah kasus dari Hello Kitty Murder. Nah, jadi kasus ini menurut aku benar-benar ngeri ya guys, karena itu menurut aku bukan manusia kok tega ngono loh. Dia motong-motong tubuhnya orang, terus kemudian direbus. Kenapa nggak disiram roiku sekalian? Jadi Oke guys, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya aku bisa bikin video-video lebih menarik. Nggak kowe kabeh. Dan kalian bisa kirim requestnya di juliantobm@gmail.com. Oh ya guys, buat kalian sing urung follow Instagram aku, aja lali follow. See you next time. Bye bye.